Assalamualaikum, selamat pagi bunda-bunda. Ini hari libur, saya lagi bercocok tanam anggur. Ini dikasih dari teman dan anggurnya sudah seperti ini. Ini namanya anggur Ukraina ya Pak? Ini anggur Ukraina. Ini termasuk anggur premium. Ya, emang perawatan anggur ini harus agak-agak sedikit susah. Tapi mudah gitu, asal kita ngikutin kata yang ngajarinnya. Nggak boleh sering disiram, nggak boleh kena air hujan. Dan lihat ini kecil-kecil udah sebesar ini ya. Ini anggurnya udah sebesar ini. Ya, jadi ini anggurnya manis. Perawatannya disiramnya sekitar 3 hari sampai dengan 3 hari sekali Pak. 3 hari sekali. Untuk menyiramnya biasanya pakai air cucian beras. Mulai merambat, harus dikasih turus ini karena di sini jarang turus dari bambu. Jadi kita pakainya paralon ini, pipa paralon. Nah, pipa paralon ini dibelinya di tukang bangunan. Perawatan anggur lainnya nggak boleh banyak-banyak daunnya. Jadi kalau udah ada daunnya tumbuh, harus segera dipotong. Anggurnya kalau udah ada daun itu harus segera dipangkas. Ya, harus segera dipangkas agar nutrisi pupuknya nggak ke daun, nutrisi pupuknya jadinya ke anggurnya. Terusnya agar anggurnya nanti bisa merambat. Kalau anggurnya sudah bisa merambat, nanti bisa tinggi banget. Terus buah-buahnya jadi enggak gampang untuk dipetiknya. Pohon anggur udah berusia sekitar 1 tahun ya Pak? 1 tahun. Pohon anggurnya sekitar 1 tahun, tapi udah berbuah. Ini buahnya, buah anggurnya. Tadinya warnanya hijau, sekarang anggurnya sudah mulai berwarna merah. Ini udah sebulan, mau 2 bulan buahnya udah kayak gini. Buahnya udah kayak gini. Dan saya udah pernah nyobain, dikasih, emang rasanya manis banget. Ini buahnya buah premium. Kalau saya itu hobi hari libur tuh saya itu bertanam. Ini di belakang rumah. Kalau di depan ada pohon lengkeng. Terus ada pohon jambu. Jadi kalau aktivitas lebih aman, saya naro-naro tuh di belakang karena nggak ada kucing. Ya, ini saya kasih tahu. Ini saya juga lagi bikin ekoenzim. Nih ekoenzim. Ya, jadi pupuk-pupuk. Ya, ini saya buat pupuk-pupuk itu dari kulit-kulit buah-buahan. Ini kebetulan kulit mangga. Nanti dikasih air sekitar 2 minggu. Ini saya udah kasih tanggal. Nanti pas udah 2 minggu saya pupuk semua tanaman-tanaman saya. Mau tanaman pohon-pohon, mau buah-buahan. Ini kalau ini dari semangka. Kalau melon ya. Kalau semangka itu bau banget. Semangka emang sih bau banget, tapi bagus buat pupuk, buat tanaman. Nanti teman-teman boleh mencoba. Kalau memang punya tanaman, daripada kita beli pupuknya, ya. Daripada kita beli pupuknya, lebih baik membuat sendiri. Gampang banget. Tinggal sisa-sisa tanaman tuh, sisa-sisa kulit-kulit buah-buahan, tinggal dikasih air, direndam selama 2 minggu. Nah, bisa sama air beras. Nah, lebih bagus lagi sama air beras ya Pak? Beras.
Ya, atau lebih bagus lagi sama air beras. Gitu. Air sisaan nyuci beras tuh dicampurin aja ke sininya. Ya. Ini pasti bermanfaat. Ini bunga-bungaku yang masih bertahan. Tadinya saya tuh punya koleksi bunga aglonema yang banyak waktu zamannya Covid. Zamannya Covid tuh saya punya koleksi yang harganya mahal-mahal sampai jutaan-jutaan gitu. Tapi akhirnya karena virus itu mati semua. Akhirnya yang bisa bertahan ya kayak Calathea. Ini Calathea hidup semua. Ya, Calathea hidup semua. Terus kalau Cochin, ini bukan Cochin. Ya. Ini butterfly itu juga pada mati. Saya punya red Sumatra dulu banyak, itu mati semua. Ya. Nah, ini Pak Su lagi membuat kawat buat jalur apanya ya? Jalur merambatnya pohon anggur. Ini pohon anggurnya enak loh. Sama anggur red globe itu enakan yang ini. Nanti setiap progresnya saya kasih tahu lah, saya live kan sama bapak suami, karena suami saya tuh di kantornya itu punya pohon anggur yang sudah dibudidayakan, turus-turus dan kawat. Dan kalau pohon anggur itu ini harus dibolongin ya agar airnya bisa keluar pas saat nanti disiram. Terima kasih yang sudah menonton.